Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Dia Fataha Nuraini, NIM 101190030 dan Maulina Walidatunisa NIM 101190058 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Keluarga Poligami dan Monogami. Saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian poligami dan monogami. Kata poligini disebut bersamaan dengan kata poligami. Poligini berasal dari bahasa Yunani yaitu polus dan gomus. Polus yang berarti adalah banyak, sedangkan gomus bermakna perkawinan. Dengan demikian, poligami adalah sistem perkawinan yang menempatkan seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki pasangan namun lebih dari satu orang dalam satu waktu. Para ahli membedakan poligami ke dalam dua peristilahan, yaitu poligini dan poliandri. Poligini merupakan kondisi seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu orang, sedangkan poliandri yaitu kondisi atau situasi di mana seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami. Kemudian adalah monogami. Monogami merupakan saduran dari bahasa Inggris yaitu monogamy yang berarti having only one husband or wife at a time, yang artinya memiliki seorang suami atau istri dalam satu waktu. Selanjutnya mengenai sejarah poligini di Indonesia. Konsep poligini sebenarnya telah ada sejak zaman kerajaan. Di Indonesia sendiri pada tahun 1911 R.A. Kartini menjadi penentang poligini. Sedangkan pada tahun 1928 poligini menjadi pembahasan dalam Kongres Perempuan pertama. Dan pada tahun 1930 Federasi Asosiasi Perempuan Indonesia mengadakan pertemuan tentang poligami di mana persoalan ini akhirnya dihindari dengan alasan untuk menjaga perasaan asosiasi muslim. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1950, sejumlah organisasi perempuan menghendaki adanya perbaikan hukum perkawinan, khususnya poligini yang merupakan perempuan seperti Gerwani, Terwari, wanita Katolik, bahkan organisasi wanita Islam juga mendukung ide tersebut. Hingga kini, poligini telah menjadi perdebatan yang panjang di Indonesia dan tampaknya masih terus-menerus menjadi pembahasan dari masa ke masa karena menyangkut persoalan keadilan, kesetaraan gender, hak asasi manusia, demokrasi, dan dampak-dampak yang diakibatkan jika poligini ini diberlakukan, dan jika ini dilegalkan, monogami sebagai satu-satunya bentuk perkawinan di Indonesia. Selanjutnya mengenai poligini Rasulullah. Praktik poligini oleh Rasulullah SAW yang dipahami kebanyakan orang perlu diluruskan. Mereka menilai bahwa tujuan poligini Rasulullah adalah sebagaimana dilakukannya oleh banyak orang yang seperti kebanyakan, yaitu untuk memenuhi tuntutan biologis atau hasrat seksual. Padahal sejarah mencatat bahwa semua pernikahan Rasulullah SAW hanya ada satu kali saja dengan gadis, yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Adapun yang lainnya itu disebabkan adanya wahyu dari Allah. Sementara yang dipoligami oleh Rasulullah SAW adalah para janda, sahabat yang gugur di medan perang, dan bahkan ada yang lebih tua dari Rasulullah SAW atau mempunyai latar belakang atau tujuan sendiri, misalnya karena syiar Islam demi kebesaran dan
Islam serta demi melindungi anak-anak yatim. Adapun karakter poligami Rasulullah yaitu 1. Pembatasan jumlah istri. 2. Nilai keadilan sebagai syarat utama untuk melindungi istri-istri dari kezaliman suami, serta memiliki dimensi sakral ilahiyah. Dan yang terakhir, bagian dari strategi Rasulullah dalam membentuk masyarakat egaliter. Selanjutnya, poin yang keempat adalah terdapat pro dan kontra mengenai poligami. Menurut kelompok yang pro, ini bersandar pada surat An-Nisa ayat 3. Dikatakan bahwa dalam ayat tersebut ada fi'il amr, dan dalam kaidah usul disebutkan al-aslu fi al-amri lil al-wujub, yaitu asal sebuah perintah adalah untuk wajib dilaksanakan. Kelompok yang pro poligami berpendapat bahwa orang yang berpoligami mengikuti sunnah Nabi Muhammad, maka secara otomatis mendapatkan pahala. Menurut kelompok ini, poligami dianjurkan bagi laki-laki yang mampu melaksanakannya. Kemudian poligami dijadikan sebagai alat ukur keimanan seseorang laki-laki. Sedangkan untuk kelompok yang menentang, yang kontra, ini berdasarkan pada surat An-Nisa ayat 2 hingga 3. Ayat ini tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami. Para pakar hukum Islam sepakat bahwa tidak semua teks dengan menggunakan fi'il amr menunjukkan perintah yang berarti wajib dilakukan. Sebagaimana kaidah fikih bahwa perintah bisa berarti wajib, sunnah, mubah, karena semua itu tergantung pada konteksnya. Terima kasih presentasi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Maulina. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Diah ke poin 5, yakni asas monogami. Asas penting lain yang dianut sistem undang-undang perkawinan Islam di dunia Islam pada umumnya adalah asas monogami, yakni asas yang hanya memperbolehkan seseorang menikahi satu istri saja dan pada jangka waktu tertentu. Namun demikian tidak sama dengan sistem hukum barat atau yang melarang poligami secara mutlak. Hukum Islam termasuk hukum yang membolehkan poligami dengan alasan tertentu, dan dalam keadaan tertentu. Yang dimaksudkan ialah bahwa poligami dilakukan harus atas sepengetahuan istri atau istri-istri yang telah ada, berkemampuan secara ekonomis, dan memperoleh izin dari pengadilan yang berwenang. Kemudian selanjutnya, penerapan asas monogami tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1 secara tegas disebutkan dasar atau prinsip perkawinan adalah monogami. Pasal tersebut menyatakan pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang wanita. Namun demikian, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang laki-laki. Namun demikian tetap ada kemungkinan untuk poligami, maksimal 4 orang. Hal tersebut bisa dilakukan apabila dilakukan lewat pengadilan, sehingga secara jelas apabila poligami tidak atau tanpa izin dari pengadilan, maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal ini pengadilan memberikan pertimbangan kondisi si istri secara moralitas dan kondisi kesehatan, atau apabila tidak ada kabar dari istri selama minimal 2 tahun atau sebab-sebab lain yang perlu mendapatkan penilaian dari hakim pengadilan, maka persetujuan dari istri atau istri-istri tidak diperlukan. Kemudian selanjutnya, perkawinan monogami untuk kesetaraan dan keadilan gender. Dalam konteks perkawinan yang berkeadilan gender mengacu pada 4 indikator, yaitu suami istri sama-sama memiliki akses dalam kehidupan rumah tangga, memperoleh peran-peran yang seimbang dalam rumah tangga, menerima wewenang dan tanggung jawab yang sama termasuk dalam pengambilan keputusan, serta sama-sama mendapatkan manfaat dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan poligami sulit rasanya untuk mewujudkan indikator kesetaraan gender tersebut, karena kondisi awal dalam membangun rumah tangga, posisi suami istri tidak sama, sehingga berpengaruh pada akses pembagian peran dan tanggung jawab, khususnya dalam pengambilan keputusan serta menerima manfaat dalam aktivitas rumah tangga tersebut.
Ketidaksetaraan ini melahirkan diskriminasi gender yang pada umumnya menimpa pada seorang istri dan sebagian dari suami. Dengan demikian, rumah tangga poligini menghadapi problem ketimpangan sosial jika ditinjau dari perspektif kesetaraan dan keadilan gender. Karena suami telah melakukan pencideraan terhadap komitmen pernikahan yang dinilai sakral. Dalam perspektif gender, bentuk perkawinan monogami menjadi pilihan satu-satunya yang memudahkan pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah serta sehat lahir maupun batin. Mungkin itu presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.